Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita reading lagi ya teman-teman. Kita ngebahas zodiak Aries ini 15 Maret sampai akhir Maret 2024. Dan ini energi general, energi banyak orang, dan pasti ya tidak akan resonate untuk semua orang. Nah, seperti biasa kita ngebahas kehidupan, keuangan, dan juga asmara. Ini asmara yang berpasangan, yang lajang, dan juga yang single parent, laki-laki dan perempuan. Dan seperti biasa saya menawarkan produk saya. Ini ada garam yang udah didoakan. Ini manfaatnya untuk membantu membersihkan aura negatif, membantu kelancaran rezeki juga. Harganya 60 ribuan, bisa disebar di tempat usaha kalian, di rumah ya, buat mandi juga bisa, buat masak juga bisa. Dan ini madu karomah, ini manfaat untuk membersihkan energi negatif, meruqyah maksudnya, dan membantu menyembuhkan penyakit medis ataupun non medis. Ini harganya 100 ribuan, bisa diminum oleh anak-anak dan juga dewasa. Dan ini ada minyak wangi aura, ini saya 50 ml ya teman-teman, harganya 130 ribu, dan ini 30 ml harganya 85 ribu. Ini manfaatnya untuk asihan, biar disenangi oleh banyak orang, kelancaran pekerjaan, rezeki, dan bisa buat usaha dagang juga ya, seperti itu. Bagi kalian yang berkenan, silahkan hubungi saya via WhatsApp, ini WhatsAppnya. Dan bagi kalian yang mau konsultasi, personal reading, pembacaan garis tangan, silahkan hubungi saya via WhatsApp. Dan garisan itu seperti menjabarkan garis besar kehidupan kalian, misalnya nikahnya berapa kali, punya anak berapa, naik turunnya kehidupan, dan kehidupan masa tuanya seperti apa. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Dan itu biayanya sekitar 100 ribuan. Kehidupan dan keuangan zodiak Aries ini 15 Maret sampai akhir Maret 2024. Kalian lagi banyak rezeki ya teman-teman, lagi banyak berkah, banyak rezeki. Tapi di sini sepertinya ada dua versi kehidupan yang akan saya sampaikan ya untuk kalian ini. Versi pertama, di sini kan tuh seperti ada yang merasakan kekecewaan atau kesedihan. Mungkin banyak dari kalian yang mungkin awalnya menginginkan banyak hal, entah tentang rezeki yang lancar, entah tentang seseorang yang akan datang kepadamu ya, tetapi nggak jadi, atau mungkin seperti bantuan dari seseorang tapi nggak jadi. Tapi bisa juga seperti ada kekecewaan yang berhubungan dengan keuangan yang selama ini kalian harapkan dari seseorang, ternyata nggak bisa kalian dapatkan, seperti itu. Atau penjualan yang nggak lulus, seperti itu. Atau bisa juga ini berhubungan dengan utang piutang yang mungkin orang itu nggak bisa bayar kepadamu, sedangkan kalian tuh membutuhkan uang itu untuk biaya apapun ya, biaya hidup atau biaya apapun. Dan di sana tuh seperti merasa kecewa banget. Tapi bisa juga ini seperti tentang kalian ini mendapatkan teguran dari Tuhan yang berhubungan dengan keuangan yang semakin tidak lancar, karena mungkin selama ini kalian juga banyak mempersulit urusan orang lain, atau banyak mengambil hak orang lain, atau banyak berbuat tidak adil kepada orang lain. Mungkin baik kalian yang punya pekerja, atau mungkin yang punya usaha, atau mungkin yang apapun lah ya yang pernah kalian lakukan di masa dulu atau mungkin baru-baru ini. Jadi ini seperti jadi bahan untuk introspeksi diri kalian, itu membuat kalian merasa kecewa, sedih. Dan di sini kalian juga seperti butuh sekali keseimbangan, atau orang-orang yang memang bisa membuat kalian ini bisa menyadari atau berintrospeksi diri dengan kesalahanmu, sehingga apapun yang terjadi kalian ini sepertinya yang tadinya mungkin pusing, sedih, atau mungkin kecewa, kalian bisa melewati semua itu dengan tenang. Walaupun badai walaupun badai ya dekat denganmu, cobaan juga datang kepadamu, atau mungkin saat ini masih datang kepadamu, tapi kalian tuh seperti bisa menghadapi semua itu lebih tenang, dengan tenang, lewat orang-orang yang bisa memberikan pencerahan kepada kalian.
atau mungkin ada orang yang bisa membantu ya problem atau masalah kalian dengan baik, walaupun ini butuh proses. Jadi apapun itu tergantung masalah kalian yang lebih tahu ya, disesuaikan aja dengan masalah kalian. Jadi bagi teman-teman yang mungkin saat ini lagi menanggung karma kurang baik, semoga menjadi bahan untuk introspeksi diri seperti itu, untuk ke hal yang lebih baik lagi, karena kita tuh pasti ya ada aja kesalahannya, nama juga manusia. Dan di sini kalian itu seperti dituntut untuk banyak belajar dari kehidupan kalian sebelumnya. Jangan istilahnya mudah marah, jangan mudah mengambil keputusan, jangan mudah percaya dengan orang lain. Ini penting banget, karena ini kelihatan banget kan tuh sepertinya dulu kenapa bisa hancur dalam hal hidupmu dan tentang apapun ya teman-teman, karena kalian tuh mudah ngambil keputusan, mungkin mudah marah, dan juga mudah percaya dengan orang lain. Jadi ketika kita mengambil keputusan dalam kondisi marah atau mudah percaya dengan omongan orang lain yang belum tentu benar, atau belum tentu orang itu bisa dipercaya oleh kita, atau belum tentu orang ini yang terbaik untuk kita, itu akhirnya kecewa, dan akhirnya kalian tuh seperti ada kegagalan, ada kesedihan, ada kekecewaan. Nah seperti itu, walaupun mungkin di sini sepertinya pada akhirnya bisa terlewati ya teman-teman, karena akhirnya kalian tuh mendapatkan orang-orang yang baik, orang-orang yang bisa mendukung kalian dalam karirmu, pekerjaanmu, usahamu, sehingga kalian tuh orang-orang yang semakin dikenal oleh banyak orang, dan mungkin saat ini jadi orang yang memang derajatnya tuh naik, meningkat lewat seseorang yang memang membantu kalian. Jadi kalian itu meningkat itu lewat orang lain. Kalian tuh punya kemampuan tapi jalannya lewat orang lain. Misalnya gini, misalkan tuh punya kemampuan tapi kalian tuh terkenal karena kalian bekerja di perusahaan ini. Nah, atau mungkin kalian tuh punya kemampuan tertentu dan sekarang dikenal orang karena kalian punya bos ini. Nah seperti itu teman-teman ya. Dan mungkin di sini kalian juga seperti semakin percaya diri untuk mendapatkan cinta baru ya. Di kalian yang udah mendapatkan kegagalan dalam cinta, udah lama sendiri, udah lama dalam kekecewaan, kesedihan, kesepian ya, walaupun mungkin kelihatannya strong banget, kelihatannya mungkin tenang banget, tapi sebenarnya ada kesedihan yang mendalam dalam hati kalian. Mungkin udah saatnya kalian tuh seperti udah bisa membuka hati kalian untuk mencintai seseorang atau menerima cinta seseorang. Tapi tetap harus hati-hati ya, karena orang yang datang kepadamu ini belum tentu orang yang memang tulus mencintaimu apa adanya. Bukan, takutnya orang ini memanfaatkan ketenaranmu, keuanganmu, atau kedudukanmu. Jadi harus banyak belajar lagi dari yang dulu-dulu ya. Walaupun tetap jangan menjadikan terhambat untuk kalian mendapatkan orang yang lebih baik seperti itu. Misalnya karena kalian trauma, kalian jadi takut untuk punya hubungan lagi dengan seseorang, tetap jangan ya seperti itu. Jadi memang harus dijalani tapi tetap waspada seperti itu teman-teman ya. Karena di sini seperti keberuntungannya lagi meningkat banget, bahkan kamu tuh seperti punya posisi yang sangat baik, dikenal oleh orang lain, dilihat oleh banyak orang. Karena kalian mungkin punya bos yang mungkin pangkatnya tinggi, dan ketika kalian bersama itu banyak orang yang melihat kalian seperti itu. Karena apapun ya, karena kualitas kerjanya atau mungkin karena chemistry-nya gitu, bisa juga seperti itu. Dalam pekerjaan juga mungkin profesional, mungkin seperti itu teman-teman. Saya juga nggak paham juga ya. Nah sesuaikan aja ya seperti itu. Nah ini keberuntungan ini dalam jangka waktu yang lama nih teman-teman, dan ini akan membawakan banyak kesejahteraan atau kenyamanan hidup. Jadi harus pandai-pandai nyimpan uang, jangan sampai ketika udah banyak dimanfaatkan oleh banyak orang, termasuk oleh keluarga sendiri. Karena yang memanfaatkan itu bukan orang lain aja, keluarga sendiri, orang yang kita cintai juga. Jadi harus benar-benar punya keseimbangan, jangan sampai kebablasan ya seperti itu. Dan ini versi yang kedua ini seperti akan ada ketemu cinta sejati kalian setelah kalian banyak melewati cobaan hidup, banyak melewati pahit getirnya kehidupan. Ada kebahagiaan, keberuntungan yang berhubungan dengan cinta. Mungkin ada yang ketemu cinta sejati kalian, tetapi ada juga yang mendapatkan seperti
keberuntungan itu selain cinta itu ada karir yang semakin meningkat, semakin membaik, kehidupan yang semakin terbuka jalannya, seperti itu teman-teman. Jadi semakin tenang, semakin banyak belajar dalam kehidupanmu, dan semakin bersinar, semakin hangat kehidupanmu ke arah yang lebih baik lagi. Jadi sesuaikan aja dengan apa yang kalian alami saat ini. Secara kualitas kerja ini bagus banget ya, karena itu orang-orang yang memang mau berkembang terus, mau belajar terus. Jadi ini orang-orang yang gila kerja sih ya, orang-orang yang gila kerja, ambisinya juga kuat, tetapi memang diimbangi dengan kemampuan seperti itu, yang mumpuni karena banyak belajar. Nah, di sini juga sepertinya auranya lagi terang banget, lagi bersinar banget. Banyak orang yang melihat kalian saat ini dan mengakuinya. Kalian tuh ternyata semakin bagus ya, semakin kesini semakin sukses ya, semakin kesini semakin banyak dikenal oleh orang lain ya, semakin kesini banyak orang yang mengakui kemampuanmu ya, rezekimu juga semakin banyak ya. Nah seperti itu. Jadi banyak orang yang memang mengakui itu teman-teman, untuk kalian jadi Aries. Kita ngebahas asmara ya. Capek ternyata ngomong juga ya teman-teman, reading itu capek. Apa bikin video itu capek, saya jangan bikin video. Maaf ya teman-teman, karena saya tuh diselingi dengan pengobatan, jadi otomatis capek. Dan saya juga sebenarnya nggak ahli banget sih di bidang tarot ini, nggak seperti yang lain gitu. Dan saya buka tarot ini sebenarnya sebagai perantara untuk saya mengenalkan pengobatan saya, karena basic saya di pengobatan sebenarnya, bukan di tarot, di terawang gitu teman-teman. Makanya saya nggak pernah buka tarot. Kalau di konsultasi ya pasti terawang aja, karena memang basic saya di situ. Ini kita ngebahas asmara ya, asmara yang berpasangan, yang lajang, dan juga yang single parent, laki-laki dan perempuan. Nah ini kita ngebahas yang berpasangan dulu. Ini pelan tapi pasti kehidupan itu semakin baik, intuisi kalian juga semakin bagus, walaupun di sini banyak sekali halangan rintangan yang membuat kalian tuh merasa karena lelah menjalani kehidupan, lelah menjalani seperti naik turunnya hidup ya. Mungkin ada aja cobaan, ada aja kegelisahan, ada aja kesedihan, ada aja beban. Entah beban itu dari mana aja, beban dari keluarga, mungkin dari pasangan, dari kehidupan kalian, atau mungkin dari utang piutang, bisa juga seperti itu. Kebutuhan yang memang mendesak dan juga tidak bisa ditinggalkan. Seperti itu teman. Dan ini kalian seperti ingin istirahat, tetapi ya itu dalam keadaan lelah. Tetapi ya itu teman-teman, pelan tapi pasti ya, pelan tapi pasti Tuhan itu memberikan anugerahnya kepada kalian untuk menyelesaikan apapun masalah dalam hidupmu. Walaupun di sini pelan-pelan, nggak langsung brok semua selesai, enggak ya, seperti itu. Jadi harus sabar, harus banyak-banyak berdoa juga ya, harus tetap berusaha semaksimal mungkin, tetap tenang pikirannya, jangan gerasa gerusu, jangan mudah mengambil keputusan yang nggak jelas, jangan mudah-mudah curhat, dan juga tetap istilahnya dengan pasangan itu tetap saling menjaga lah, saling memahami, saling mengerti, agar semua itu lebih mudah dilewati kalau bersama-sama, seperti itu. Karena di sini seperti masalahnya itu masih harus agak lama ya teman-teman, seperti itu. Nah tapi ini bisa terselesaikan asal kalian sabar, bukan cuma untuk bulan Maret aja, tapi ke depan-depannya gitu ya, seperti itu. Kita ngebahas yang single ini sepertinya ada ketulusan yang akan datang kepadamu di saat kalian ya merasa lelah dengan hidup, merasa putus asa dengan kehidupan ya, merasa kehidupan nggak adil kepadamu, selalu ketemu dengan orang-orang yang tidak baik, orang-orang yang manipulasi, orang-orang yang memanfaatkan. Ternyata ada orang-orang yang tulus yang datang kepada kalian. Ini bisa tentang seseorang, orang ini bisa orang yang udah kalian kenal, tapi bisa juga orang yang memang baru kalian kenal,
tapi menawarkan ketulusan kepada kalian, dan mungkin awalnya berteman dulu tapi ada chemistry yang kuat di antara kalian juga ingin kenal dia juga ingin kenal kalian, seperti itu, ada seperti itu, dan mungkin lama kelamaan jadi pasangan yang memang ditakdirkan jadi jodohmu. Jadi dipertemukan di saat kalian tuh kondisi tidak baik-baik aja, nah seperti itu, dan dia itu seperti obat untuk kalian menjadi orang yang lebih baik ke depannya secara kehidupan, atau mungkin secara pikiran juga semakin baik, semakin bahagia. Nah seperti itu teman-teman ya, seperti jawaban dari doa-doa yang Tuhan berikan kepada kalian. Jadi jawaban dari doa-doa kalian selama ini ya, dan Tuhan memberikan jawabannya lewat seseorang ini, jodoh kalian. Nah gitu. Tapi bisa juga ini orang lama ini bisa mantan, tapi bisa juga orang yang udah lama kalian kenal ya, mungkin rekan kerjamu, rekan usahamu, atau mungkin teman saat kalian kuliah, atau saat kalian di SMU, SMP dulu ya, atau mungkin teman kerja tapi udah lama gak ketemu lagi, tentu ketemu lagi dalam kondisi yang lebih baik, dan mungkin inilah ada benih cinta ya, seperti itu. Ini kita ngebahas yang single parent laki-laki ini seperti ada kesedihan, kekecewaan, ada perjuangan yang melelahkan. Ini perjuangan ini tentang perjuangan hidup ya, bisa juga, tapi bisa juga tentang memperjuangkan cinta seseorang yang melelahkan, karena orang ini orang yang egois, orang ini yang banyak memanfaatkanmu, tetapi kamu masih cinta banget, belum bisa melepaskan, dan akhirnya kamu yang tersiksa sendiri. Jadi banyak-banyaklah berdoa kepada Tuhan, minta petunjuk, jangan biarkan kalian demi kebahagiaan sesaat yang nggak pernah kalian juga bahagia, membiarkan diri kalian tuh disiksa oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dalam arti harus sayang kepada diri kalian sendiri. Kalau orang ini nggak baik, lepaskan. Tapi kalau kalian merasa sakit, sedih, coba semakin dekat dengan Tuhan, minta petunjuknya bagaimana, sehingga ketika kalian memutuskan sesuatu itu dengan pikiran yang tenang dan juga dengan keyakinan, otomatis ya lebih kuat, walaupun mungkin rasa cinta itu masih ada, bisa melewati itu, walaupun dengan waktu itu penyembuh ya menurut aku ya. Kita itu kalau menasihati orang nggak bisa bilang kamu harus lupa, nggak bisa, karena kita itu harus paham juga ya, orang itu punya perasaan ya, dan itu rasa cinta itu pudarnya seiring waktu, nggak bisa dinasihatin malam ini seminggu kemudian harus lupa, tuh nggak bisa seperti itu. Walaupun itu keputusan dia sendiri untuk melupakan, tetap itu butuh waktu. Jadi menurut saya waktu itu penyembuh dalam segala hal, seperti itu ya. Ini kita tapi memang didampingi oleh orang-orang yang bisa mengarahkan kita, dan kita juga punya keyakinan untuk kita sembuh atau lebih baik. Kita ngebahas yang single parent perempuan ini, sepertinya ada kesedihan, kekecewaan, dan kan juga seperti orang-orang yang memang butuh sekali dukungan dari orang-orang yang tulus ya, untuk mendukungmu atau mencintaimu untuk melewati banyak hal pahit dalam hidupmu. Karena seperti ada gagal usaha, gagal pekerjaan, atau mungkin ada yang kehilangan pekerjaan, ada juga yang rezeki yang tidak lancar, ada juga yang mungkin selalu disakiti oleh seseorang yang kalian cintai. Jadi kan tuh butuh orang-orang yang tulus yang bisa mendukung kalian. Yang mendukung ini bisa teman, sahabat, keluarga, atau mungkin orang-orang yang memang kalian percaya yang tulus kepadamu ya teman-teman, atau mungkin seseorang yang benar-benar tulus mencintaimu, memberikan dukungan kepadamu, itu akan membuat itu sangat jauh lebih baik untuk kedepannya. Itu aja teman-teman ya, dan hati-hati dalam tindakanmu, ucapanmu, dan pemikiranmu. Jangan sampai salah, dan itu akan mengakibatkan hal fatal untuk kehidupan kalian sendiri ya teman-teman. Itu aja, sukses terus ya, bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.